Bagaimana bisa anak buah kamu malah meloloskan penculik istriku dan membuat Anindya hilang? Rick, teriak Valen setelah 5 menit istrinya menghilang dari ruangan rawat inap VIP. Tadinya dia keluar sebentar karena istrinya meminta dibelikan minuman kekinian yang berupa cendol dawet dan perisa durian yang aman untuk ibu yang hamil muda. Ia sebenarnya hendak menyuruh anak buahnya saja untuk membelikan minuman yang dimaksud oleh istrinya. Namun Anindya bersikeras mau yang membelikan harus dirinya. Sepulangnya dari membeli minuman untuk Anindya, dia tidak mendapati istrinya di dalam kamar. Bahkan penjaga yang harusnya ada di luar pun tidak ada di sana. Jadi fix kalau istrinya itu hilang karena diculik. Valen segera mencari rekaman CCTV yang ada di kamar tersebut. Seluruh rumah sakit itu adalah miliknya, maka dia bisa dengan bebas meminta rekaman CCTV yang ada di sana dan melihat siapa yang sudah membawa istrinya keluar dari sana. Ternyata CCTV yang ada di dalam kamar ruangan VIP itu tidak nyala. Mungkin dimatikan oleh petugas CCTV karena mereka tahu itu adalah ruangan tempat istri tuan mudanya berada. Mereka tidak mau dianggap memata-matai tuan mudanya dan istrinya kalau mereka melakukan kemesraan-kemesraan tertentu. Tapi dia masih bisa mendapatkan rekaman CCTV di luar ruangan rawat inap itu. Ternyata 2 penjaga yang ada di sana. Makanannya diberi pencahar supaya mereka keluar masuk ke kamar mandi. Valen juga melihat bahwa ada 2 orang perawat laki-laki yang membawa tubuh istrinya di ranjang dorong rumah sakit keluar dari ruang rawat inap Anindya. Darahnya berdesir dengan cepat. Amarah Valen sudah ada di ujung ubun-ubun kepalanya. Tapi herannya Erik beserta anak buahnya yang lain malah tenang-tenang saja, bahkan dia hanya menatap sebuah iPad dan Valen juga tidak tahu sebenarnya apa yang sedang mereka lihat dan mereka pantau di dalam iPad-nya. Erik, ulangnya dengan nada kesal. Kamu ingatkan kalau rencana ini sebenarnya sudah kita ketahui dari awal. Dan sebenarnya kita sudah menanti-nantikan saat Tere melakukan hal ini. Dan sesuai perkiraan kita bisa menangkap tangan sehingga kali ini dia pasti akan masuk penjara. Maka sesuai rencana kita membiarkan Anindya masuk di dalam perangkap orang itu. Tapi kenapa kami sudah mempersiapkan peralatan yang canggih yang ada di dalam tubuh Anindya, semuanya kita bisa melacak keberadaannya. Tidak lupa aku juga sudah menanam chip pelacak dan memori card-nya di perhiasan yang ada di telinga Anindya. Memang ini agak sedikit beresiko. Tapi kita tidak bisa membiarkan ular berbisa itu ada di luar seperti ini. Dia akan mengulang dan mengulang lagi sampai dia bisa berhasil mendapatkan keinginannya itu. Dan kamu tahu sendiri keinginannya adalah untuk melenyapkan Anindya dan mengambil dirimu. Aku tidak akan mungkin mau dengan orang semacam Tere. Wanita murahan yang menjijikan. Sahut Valen dengan nada jijik. Bro, dia akan terus-menerus mencari cara dan berusaha sedemikian rupa untuk menjebak dirimu sampai di titik di mana kamu sudah tidak bisa lagi lari daripada dirinya. Atau dia mengancam membunuh istrimu. Please lah. Aku juga sudah memikirkan keamanan dari istri dan anak-anakmu. Kamu berdoalah supaya ini sesuai dengan rencana. By the way, aku yakin orang yang menculik istrimu tidak akan mencelakakan dirinya. Tapi ada kemungkinan dia akan merebut Anindya dari dirimu. Karena orang itu adalah orang dari masa lalu istrimu. Jelas Erik dengan nada enteng. Sedangkan Valen yang mendengar perkataan dan penjelasan dari Erik semakin seperti cacing kepanasan. Dia tidak mungkin terima kalau ada laki-laki lain yang menjadi masa lalu dari istrinya. Amarahnya butuh disalurkan. Valen meninju tembok yang ada di belakang tubuh Erik. Tangannya berdarah tapi Erik tidak bergeming.
Erik membiarkan Valen meluapkan perasaannya. Dia sadar kalau Valen butuh untuk meluapkan amarahnya. Dia akan kembali menceritakan apa-apa yang menjadi rencananya kalau Valen sudah lebih tenang. Nafas Valen tersengal-sengal setelah dia meluapkan amarahnya melalui tinjuan ke tembok yang tidak bersalah itu. Tangannya bahkan sudah berdarah-darah tidak karuan. "Gimana, sudah sedikit lega?" tanya Erik sambil memanggil anak buahnya untuk membebat luka Valen yang terlihat tragis. Tapi Valen mengibaskan tanggannya saat anak buah Erik ingin membebat tangan Valen yang terluka. "Biarlah dia mengobati lukamu. Kamu gak mau kan kalau nanti Anin khawatir saat melihat lukamu yang seperti itu?" Takutnya. Valen langsung memotong perkataan Erik. "Baiklah, baiklah. Obati lukaku segera. Aku tidak mau kalau sampai Anin marah atau kecewa," katanya cepat sambil menyodorkan tangannya yang berdarah. "Ayolah. Jangan gusar begitu. Kamu harus tetap tenang. Baru nanti aku akan memberitahukan kamu sesuatu." Apa?" Valen kesal tapi juga ingin tahu. "Dengar ini," katanya sambil menyodorkan headset yang sedari tadi ada di telinga Erik. Valen yang menerima headset itu segera mendengarkan apa yang ada di sana. Tiba-tiba tangannya menggenggam keras, bahkan balutan perban yang tadi memperlihatkan noda merah tanda tangannya mengeluarkan darah lagi. Valen menatap Erik dengan wajah marah tapi dia hanya diam. "Tenang saja. Kita akan segera menyusul ke sana. Memang yang ini yang sedang aku tunggu-tunggu. Aku juga mempersiapkan beberapa bukti lain untuk menangkap Tere," kata Erik dengan nada tegas. "Aku takut kalau Tere menjadikan laki-laki itu sebagai kambing hitam sehingga dia tetap tidak terjangkau oleh tangan polisi, maka sia-sialah pengorbanan istri dan anak-anakku. Dan lain kali kalau kamu punya ide gila semacam ini, tolong kamu bisa melibatkan aku dan minta pertimbangan kepada aku lebih dahulu. Kalau sampai terjadi apa-apa terhadap Anindya dan anak-anakku, aku pastikan kamu akan kubuat sate," teriak Valen dengan nada geram. "Emang kalau aku meminta izin dan melibatkan kamu di dalam permasalahan ini, akankah kamu mengizinkan itu? Aku rasa kamu tidak akan mau melibatkan Anindya. Padahal jujur aku sudah gemas dengan apa yang dilakukan Tere. Dia harus segera dibasmi karena dia adalah ular berkepala dua. Dia bisa sangat menakutkan kalau sampai dia belum masuk ke penjara." Jelas Erik sambil mengkode anak buahnya dan mendorong Valen keluar dari ruang rawat inap itu untuk segera menyusul lokasi di mana Anindya akan disekap. Erik sudah mendapatkan lokasi rumah terpencil yang akan dipakai untuk menyekap Anindya. Sedangkan audio yang tadi didengar oleh Valen adalah perkataan-perkataan dari dua perawat laki-laki yang membawa Anindya dengan mobil ambulans tadi. Tentu saja perkataan-perkataan itu tidak senonoh. Itulah sebabnya mengapa Valen sangat marah. Tapi posisi Anindya pun saat ini sedang tertidur lelap karena sudah diberi obat bius oleh dua perawat tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun terhadap anaknya yang ada di dalam kandungan Anindya, doa Valen di dalam hati. Erik sudah mendapatkan lokasi rumah terpencil yang akan dipakai untuk menyekap Anindya. Sedangkan audio yang tadi didengar oleh Valen adalah perkataan-perkataan dari dua perawat laki-laki yang membawa Anindya dengan mobil ambulans tadi. Tentu saja perkataan-perkataan itu tidak senonoh. Itulah sebabnya mengapa Valen sangat marah. Tapi posisi Anindya pun saat ini sedang tertidur lelap karena sudah diberi obat bius oleh dua perawat tadi. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun terhadap anaknya yang ada di dalam kandungan Anindya, doa Valen di dalam hati. Di dalam perjalanan, Valen dilanda kecemasan.
Headset yang diberikan oleh Erik tidak dilepaskan oleh Valen barang sedetik pun. Dia harus tahu apa yang dilakukan oleh dua orang perawat laki-laki yang membawa tubuh istrinya itu. Dia berjanji di dalam hati tidak peduli nanti bagaimana. Kalau sampai mereka menyentuh berlebihan pada tubuh istrinya, dia akan membuat perhitungan dengan mereka. Erik menatap Valen dengan wajah datar. Dia tahu pasti apa yang sedang dipikirkan oleh temannya itu. Dalam hal ini Revan tidak diajak ikut bersama dengan mereka berdua. Karena Revan memiliki tanggung jawab lain yaitu mengurus perusahaan mahkota Horeca Group dan juga Weston Group. Erik melakukan pemotongan jalan. Dia sudah tahu lokasi di mana rumah terpencil yang akan digunakan untuk menyekap Anin. Sekalipun dia sudah melakukan pemotongan jalan, Erik masih saja ketinggalan dibandingkan dua perawat yang membawa Anindya. Mereka berdua sudah sampai duluan ke rumah itu. Erik mengkode anak buahnya untuk mematikan mobil van yang mereka gunakan jauh dari lokasi. Erik melakukan gerakan memutar ke belakang rumah tersebut dan menghentikan mobil yang mereka pakai itu kira-kira 100 meter dari rumah tersebut. Harapannya adalah orang-orang yang ada di dalam rumah itu tidak mendengar suara mobil yang berhenti tiba-tiba di dekat mereka. Karena perlu diketahui bahwa rumah itu benar-benar terletak di tempat yang sangat terpencil sehingga kondisinya sangat sepi. Kalau sampai mereka ketahuan, yang mereka khawatirkan adalah keselamatan Anindya. Secara jumlah orang mereka yakin akan bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi mereka tidak bisa melupakan keberadaan Anindya sebagai sandera di tengah-tengah pertempuran mereka. Valen yang sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya benar-benar salah tingkah. Dia cemas. Tapi di sisi lain dia tidak boleh gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan rencana Erik begitu saja. Kalau gagal yang menjadi konsekuensinya adalah istrinya sendiri. Jadi sekalipun dia merasa cemas dan ingin rasanya dia sendiri menerobos ke dalam rumah itu dan menyelamatkan Anindya. Namun dia benar-benar menahan emosinya supaya rencana dan rancangan dari Erik ini tidak akan gagal. Erik merasa bangga dengan temannya itu. Dia bisa menahan diri. Menahan emosinya supaya rencana mereka semua tidak gagal. Erik langsung mengkode anak buahnya 2 orang ke arah kanan rumah itu dan 2 orang ke arah kiri rumah itu. Dan mereka harus menanti komando dari Erik untuk masuk ke dalam rumah itu. Sedangkan Erik, Valen dan 1 orang anak buah Erik menerobos masuk ke dalam rumah yang memang sebenarnya tidak diamankan sedemikian rupa. Jadi di ketiga orang ini sangat mudah untuk masuk ke dalam rumah itu. Rupanya Anindya yang dibius belum sadarkan diri. Terbukti belum adanya perlawanan dan percakapan yang berarti. Hanya suara-suara orang yang berbincang lirih mereka dengar dari ruangan di depan yang bisa dikatakan seperti sebuah ruangan tamu. Valen yang memantau pergerakan Anindya melalui alat perekam dan juga pelacak yang ditanam di anting-anting Anindya, ia juga tidak menemukan orang yang bercakap-cakap di sekitaran istrinya. Valen mengambil kesimpulan bahwa istrinya sedang ada di dalam sebuah ruangan dan posisinya sedang sendirian. Dia memberikan kode kepada Erik dan juga anak buah Erik bahwa dia akan mencari istrinya ke arah lain. Sedangkan Erik dan anak buahnya melanjutkan penggerebekannya menuju ke ruang tamu di mana Erik memperkirakan ketiga orang itu ada di sana. Benar saja dugaan Valen bahwa saat ini Anindya ada di sebuah kamar yang letaknya agak di belakang dekat ruang dapur. Ruangan itu cukup luas dan ada sebuah tempat tidur serta lemari di sana. Rupanya istrinya tidak sendirian di situ, ada seorang wanita muda yang menjaga istrinya.
Untung saja Valen tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang berarti sehingga wanita muda yang rupanya sedang mendengarkan lagu melalui ponselnya tidak menangkap suara yang ditimbulkan oleh Valen saat membuka pintu ruangan itu. Valen merasa seperti di atas angin karena dia hanya menghadapi seorang wanita muda saja. Dia sanggup menyelamatkan istrinya dalam posisi seperti itu. Valen pun berusaha mengendap-endap yang mengambil sebuah kayu yang dipergunakan sebagai palang pintu kamar. Maklumlah karena itu adalah sebuah rumah tua jadi slot kuncinya bukan berupa slot kunci modern melainkan menggunakan pasak kayu yang melintang untuk mengunci ruangan itu agar tidak bisa dibuka dari luar. Karena wanita muda itu masih mendengarkan musik di ponselnya melalui headset yang dia pakai. Dia tidak bisa mendengar ada orang yang berada di belakang tubuhnya. Valen juga melihat bahwa Anindya belum sadarkan diri. Posisi Anindya sedang tertidur di atas tempat tidur yang ada di ruangan itu. Valen langsung mengayunkan pasak kayu yang dia bawa untuk menghajar tengkuk wanita muda itu sehingga tidak sadarkan diri. Valen tidak lantas berpuas diri. Dia menyentuh bagian nadi wanita muda itu untuk memastikan bahwa wanita itu belum meninggal. Dan benar seperti perkiraannya, wanita muda itu hanya tidak sadarkan diri. Valen langsung bergegas menggendong istrinya yang masih juga belum sadar. Sesampainya Valen di luar ruangan itu, dia mendengar kegaduhan yang terjadi di ruangan tamu depan. Valen tidak memperdulikan yang lainnya. Yang paling pasti dia harus menyelamatkan istrinya terlebih dahulu. Dia berencana untuk membawa istrinya itu ke mobil Erik yang dibawa tadi. Dia harus menyelamatkan Anindya terlebih dahulu sebelum orang-orang yang ada di dalam rumah itu mengetahui bahwa Anindya sudah dibawa lagi. Dan nanti rencananya dia akan balik lagi ke situ untuk membuat perhitungan kepada bedebah-bedebah yang sudah berani menculik istrinya. Cepat-cepat Valen berbalik ke arah di mana dia masuk bertiga tadi. Dan karena dia harus melompati tembok di belakang maka dia merubah gendongan Anindya dari gendongan ala bridal ke gendongan di belakang punggung. Di dalam pikiran Valen saat ini adalah ia harus segera membawa Anindya keluar dari tempat itu sebelum istrinya sadarkan diri. Beruntung ada gundukan pasir beserta batu-batu yang ada di dekat tembok tersebut. Ini sedikit memudahkan Valen untuk melompat dengan membawa beban istrinya di punggungnya. Tapi karena Valen kurang hati-hati ketika melompat ke seberangnya jadi dia terjatuh. RGGGH. Blue.